Nah, kan itu aturan puasa, Pak. Kita nggak bisa aja nih, Pak, risoles, godok, onde-onde, apa nggak naik asam lambung itu dibuatnya, Pak. Ternyata apa kata Dr. Anwar Mufti? Orang yang berbuka dengan kurma dan beberapa teguk air dalam waktu 5 menit, maka kekurangan asupan gula di tubuhnya akan dipenuhi oleh kurma itu. Jadi habis dia makan kurma beberapa teguk air, dia pergi sholat, selesai sholat baru dia makan, jadi sudah dilapis sama kurma itu. Kita nggak bisa seperti ini, Pak. Makanya pas taraweh itu, Pak, banyak orang yang nguap jadi ya. Kenapa? Asam lambungnya naik, Pak. Makan langsung kenyang pas berbuka itu. Kadang marahlah dia sama iklan di TV itu, Pak. Iklan aja dari tadi, belum juga, memang belum waktunya. Dimarahkannya lah TV itu, Pak. Muncul nanti wali kota itu, Pak, ya, selamat, lama betul dia aja yang menyanyi tiap hari itu. Ya memang udah rekaman, tentu tiap hari ditampilkan. Pas berbuka itu betul-betul dihajarnya semua, Pak. Terkejut perut tuh. Makanya pas berbuka bangkit mata ngantuk. Akhirnya banyak orang batal sholatnya karena apa? Batuk menyuruh imam untuk ruku', Pak. Panjang kita atau arti cepatlah ruku'. Kalau yang batuk niatnya untuk mengode imam, batal sholatnya. Itu dianggap bicara. Itu dianggap bicara. Nah, beliau ini Aswad bin Yazid, dia itu berpuasa betul-betul mengamalkannya, Pak. Berbuka dengan kurma, beberapa teguk air, dan dia tidak banyak untuk makan, lebih menyedikitkan makanan. Nah, ini kalau dibanding kita, nggak usah kita sok menganggap bahwa kita ini udah hebat dalam mengamalkan puasa. Kita, Pak, habis maghrib itu biasanya makan. Tuh nanti habis sholat isya pulang sebentar, Pak, kalau dekat rumah masjid, makan kolak dulu, Pak. Kan orang ceramah biasanya itu, Pak, baru ke masjid. Habis itu tadarus, hajar pula lagi, Pak. Ada yang ngantarkan makanan tadarus, diajarnya juga lagi. Jadi susah, Pak. Makanya udah sebulan penuh saya puasa, nggak turun badan saya. Gimana mau turun, balas dendamnya tiap hari, Pak. Begitu berbuka betul-betul dihajarnya. Nah, jadi ketika ditanya waktu dia sakratul maut, Pak, sempat dia menangis juga ini. Nah, kemarin juga ada ulama yang kita ceritakan juga menangis di akhir hayatnya. Kemudian orang bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Dia jawab, mengapa saya tidak menangis? Andaikan Allah memaafkan segala kesalahan saya malu. Jadi udah sebanyak itu amalan dia, Pak, ya, tapi menganggap bahwa kalau aku diampuni Allah, malu aku ini. Sedangkan kita aja bersalah kepada manusia, minta maaf, jumpa dia aja malu kita, apalagi sama Allah. Kita aja, Pak, buat salah sesama manusia, udah dimaafkan ya nggak apa-apa lah, Pak, lain kali nggak usah Bapak macam itu, Pak, ya. Kalau bayar utang tuh tepat waktu lah, misal gitu, Pak, ya. Ya saya minta maaf betul, saya terlambat. Jumpa orang itu tetap kita malu, apalagi kita diampuni oleh Allah, Pak. Berapa banyak dosa kita yang tersembunyi, Pak. Itu yang dikatakan Aswad ini, malu aku. Kalaupun aku diampuni Allah, dosa aku, malu aku menghadap Allah itu, karena banyaknya dosa. Jadi para ulama ini, Pak, ya, saya ingat ada, saya lihat tayangan ketika seorang ulama dipuji oleh protokol. Kan kadang protokol ini, Pak, banyak memuji itu berlebih-lebih, Pak. Al-Mulkaram wa Multaram, keahlian di bidang ini, ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Begitu ulama itu duduk, semoga Allah mengampuni yang ngomong tadi atas apa yang kau sangkakan kepadaku. Aku masih sangat banyak dosa. Kau telah membunuhku. Oh, sampai gitu, Pak. Ini tidak dipuji orang malah sakit hati. Tidak tersebut nama saya tadi dibuatnya. Main panggil gitu aja, tidak dibilangnya dulu awak ahli bidang ini, ahli bidang ini. Kalau ulama mana mau dia, Pak. Tuh lama, kalau saya masih lah, Pak. Masih jauh. Mas, kadang kita masih senang dipuji,
benci, dicela. Jadi dia ini mengatakan aku malu kepada Allah. Nah, sampai apa pengakuan orang, Pak ya? Aswad ini menunaikan haji itu kalau dihitung sampai 80 kali, Pak. Jadi betul-betul hari-harinya itu dihabiskannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berapalah kita baru mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Sedangkan udah seperti ini amalannya masih malu dia menghadap Allah. Hari-harinya dihabiskannya hanya untuk ibadah. 80 kali naik haji berarti Pak 80 tahun dia habiskan untuk naik haji sampai tua dia tuh, panjang umurnya sampai tua dia berangkat haji setiap tahun. Karena waktu itu kan tidak pakai kuota. Hari ini tahun ini pengen berangkat haji, tahun itu daftar bisa. Saya ingat tuh sekitar tahun 1988 lah sampai 90-an lah. Tahun ini berangkat, tahun ini daftar, langsung berangkat. Apalagi pada masa dulu berangkat, pengen tahun ini berangkat. Nah, jadi sampai dia 80 kali ini haji. Begitulah dia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Masruq bin Al-Ajdah. Sampai apa pengakuan istrinya, Bu? Kadang aku menangis melihat dia kalau sholat. Istrinya, Pak, menengok dia sholat itu sampai menangis, Pak. Karena apa? Dia terlalu lama berdirinya kalau sholat itu, sampai bengkak kakinya. Dia tiru macam Rasulullah sholat malam, Pak. Tegak, Bu ya, begitu lama ya. Karena kata Rasulullah apa? Sholat yang paling mulia adalah yang paling lama berdirinya. Nah, jadi kalau di saat kita sholat sendiri, kebetulan kita murojaah ayat yang kita hafal, ya silahkan aja mau berapa lama. Nah, kemudian makin lama berdiri makin mulia sholat itu. Nah, cuman ada ketentuan, misal seperti maghrib kita pendek, sholat isya panjang. Nah, jadi kan selalu imam kita mengamalkan ini, Pak. Maghrib pendek, isya panjang, subuh kadang panjang, kadang juga menengah. Nah, jadi ini memang yang harus kita support diri kita ini, Pak. Taruhlah kita tidak bisa sholat sampai bengkak kaki kita, tapi paling tidak apa, Bu, menyadarkan diri kita, sholat aku belum seberapa lagi. Jadi jangan suka nengok amalan-amalan orang, Pak. Benahi aja lah diri kita ini. Sholatlah kita betul-betul ikhlas sajalah menghadap Allah nih, Pak. Tidak berat lah saya sholat tahajud, itu udah hebat tuh, Pak. Jadi kemudian kalau kita ingat lagi bagaimana Rasulullah sholat malam, apa pengakuan? Ini ada dua nih, Pak. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pergi bertamu ke rumah Rasulullah di malam hari. Rupanya Rasulullah sedang sholat sunat. Maka Ali berdiri di belakang Rasulullah untuk mengikutinya. Waktu sedang sholat itu jatuh kalajengking. Rasulullah memberikan isyarat kepada Ali untuk maju. Kemudian Ali membunuh kalajengking itu, kembali ke belakang, sholat dilanjutkan. Artinya bila ada yang membahayakan, bergerak lebih dari 3 kali pun menjadi tidak masalah. Bunuh binatang itu, tapi jangan latah, Pak, mati kau, hampir kau gigit aku, itu ya batal. Tapi kalau hanya sekedar membunuh, teruskan sholat, tidak batal. Yang satu lagi, Rasulullah sedang sholat malam, datang sahabat ikut, Pak. Surat apa yang dibaca Rasulullah? Al-Baqarah secara perlahan-lahan sampai 286, Pak. Tidak rukuk, sambung lagi. Pas Rasulullah salam, ditengoknya belakang udah terdedeng badannya, Pak. Udah mau jatuh dia. Terkejut Rasulullah, kau ikut aku? Iya ya Rasulullah. Apa yang kau pikirkan? Menyesal aku ikut. Jadi tidak sanggup, Pak. Rasulullah memang seperti itulah sholat beliau. Jadi ini yang coba diamalkan oleh Masruq Al-Ajdah. Nah, ini juga kata istrinya, Pak. Di saat dia sakratul maut, dia menangis. Kemudian aku bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Dia jawab, bagaimana mungkin aku tidak menangis?
Karena aku sekarang ini tidak tahu setelah aku mati ini aku mau dibawa Allah kemana, ke surga kah atau ke neraka. Masih juga ragu Pak. Udah begitu dia beramalnya, masih ragu juga dia. Yang ditangiskannya, aku takut nih, aku ini dibawa Allah ke surga atau dibawa ke neraka. Tuh udah sebegitu ibadahnya tuh Pak, masih takut juga dia ragu. Kalau sempat masuk surga ya alhamdulillah, kalau sempat ke neraka gimana? Karena Pak ya, pernah malaikat Jibril setelah surga diciptakan disuruh Allah lihat bagaimana surga. Maka kata malaikat Jibril, aku yakin ya Allah penuh sesak surga ini karena keindahan-keindahan yang dimilikinya. Sekarang kau coba lihat apa-apa saja untuk bisa masuk surga. Digantunglah di sana Pak, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada tetangga, tidak boleh menipu. Kata malaikat Jibril, kalau macam ini sedikit yang akan masuk. Tapi Pak, begitu lihat neraka, kata malaikat Jibril, aku yakin ya Allah tidak akan ada yang memasukinya. Tapi digantunglah di situ Pak, syahwat, maksiat, riba, zina. Kata malaikat Jibril, lah ini penuh nih. Penuh Pak. Karena kita banyak sholat, iya riba masih jalan. Sholat, iya nipu orang masih juga. Dulu saya ingat Pak, ceramah di lembaga permasyarakatan. Jadi kasusnya narkoba. Begitu dia keluar, dia mampir ke rumah saya. Apa yang abang rasakan sekarang Bang? Alhamdulillah Ustaz. Di dalam tuh betul-betul terbina gitu, sholat, puasa sunat, sering dengar pengajian, banyak keajaiban yang terasa sekarang Tat. Apa tuh Pak? Dulu kalau ngambil sabu-sabu ini bayar, sekarang mau aja bandar tuh ngasih. Wah, ini tidak berubah orangnya Pak, sama aja rupanya tuh. Jadi dianggapnya itu keajaibannya Pak. Nah, jadi disangkanya kalau kita udah sholat tuh udah selamat berarti, ternyata belum tentu juga. Banyak amalan pengiring untuk bisa kita selamat dari neraka. Jadi bukan sholat saja, jangan begunjing. Kita masih senang begunjing nih Pak. Virus yang apa, presiden juga yang kena baru Pak. Kan sering seperti itu Pak ya. Ini masalah yang lain yang kena, ini masalah ini yang kena. Jadi kita ini masih sulit lah kadang untuk menahan lisan kita ini. Kemudian ini Hasan al-Basri Pak. Hasan al-Basri ini apa kata para sahabatnya? Hasan al-Basri ini orang yang boleh dibilang jarang untuk tertawa. Nih serius nih Pak orangnya. Jadi begitu ditanya kenapa kau jarang tertawa, dia katakan, sanggupkah kita tertawa sementara kalau Allah menengok amal kita rupanya tidak diterima amal kita satu pun. Masih sanggup tidak kalian ketawa? Itulah. Jadi kadang ada juga seriusnya Pak ya. Kalau sahabat Rasulullah yang suka bercanda, Nu'man suka bercanda. Jadi lengkap nih Pak. Pribadi para sahabat, tabi'in, ada yang serius, ada yang bercanda. Jadi nggak bisa juga kalau yang serius ini salah atau yang bercanda ini juga salah. Kalau kita ingat Pak ya, Nu'man itu parah candaannya itu Pak. Mungkin kalau kita ingat lagi, ada orang buta kencing di masjid. Datang orang teriak, kau di mana kencing tuh? Datang Nu'man nih Pak, biar aku yang ngusir dia. Dipegang orang buta tuh Pak, ditaruh di tengah masjid. Nah sini kencing tuh katanya. Ngamuk sahabat Pak, lari dia. Datang orang buta itu bilang, aku tengoklah jumpa Nu'mannya, aku pukul, tengoklah. Terdengar oleh Nu'man, pas jumpa dia asar Pak sama orang buta itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an sedang sholat sunat Pak. Apa katanya ke orang buta itu, kau mau memukul Nu'man kan? Iya. Ditarik ke arah Utsman Pak, tokok orang buta itu Utsman Pak, terjatuh Pak, lari dia. Parah enggak tuh Pak? Konyol Pak. Sampai sahabat sempat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, dia ini udah kelewatan ya Rasulullah. Candanya sudah di luar batas.
Kata Rasulullah, jangan kalian ganggu dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi yang versi bercanda pun sahabat Pak Rasulullah nggak marah Pak. Yang versi seriusnya pun bagus juga. Jadi kalau Hasan Al Basri orang yang terkenal serius. Jadi adalah Pak namanya Umar bin Hubairah. Dia ini seorang gubernur pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Jadi dulu Pak ya, para gubernur mereka mendatangi ulama. Mereka walaupun penguasa masih meminta nasihat kepada ulama. Datanglah dia Pak. Tapi sebelum dia mendatangi Hasan Al Basri, kemudian mendatangi yang satu lagi Asy-Sya'bi, dibuatkannya rumah untuk ulama ini dulu Pak. Jadi beberapa bulan sebelum datang, karena dia menghormati kedua ulama ini, dibangunkannya lah rumah untuk masing-masing mereka. Dan ulama ini menerima. Jadi bukan pula Pak kalau kita ini dihadiahi orang kita tidak boleh nerima, enggak juga. Tidak nerima pun bagus juga gitu. Tapi kalau saya Pak nerima Pak. Kalau sempat dihadiah ya Pak ya. Kalau misalnya ada orang hadiahkan saya mobil, saya tanya lagi Pak, ada yang mau ngasih lagi enggak? Jadi tahu saya berapa ukuran negara saya yang mau dibuat. Beda kalau sama Ustaz Somad. Kalau Ustaz Somad nggak mau dia Pak. Itu dia. Kalau saya masih terlalu jauh. Kalau Ustaz Somad dikasih balik ya. Kasih balik ya. Kadang terpikir ngapa enggak saya. Kalau saya kan enak. Itulah Pak ya. Iman beliau itu makomnya udah tinggi. Kemudian Pak, datanglah Umar bin Hubairah ini. Kalau dalam pikiran kita Pak akan sama Pak. Misalnya nih Pak ya, sekarang lah pejabat dikasihnya lah kita fasilitas, ustadz fasilitas gitu. Itu kalau untuk membantah perkataan pejabat ini sulit rasanya Pak. Ini bagian dari sebagian pikiran kita. Pasti kita Pak ya kalau dibilang nanti sama pejabat itu kalau kayak gini boleh Pak, boleh lah, enggak apa-apa Pak, pasti gitu Pak ya. Jadi pertama dia bertanyanya ke Sya'bi yang dikasih rumah juga sama dengan Hasan Al Basri. Aku dapat perintah dari Yazid bin Abdul Malik yang apabila kalau aku tunaikan perintahnya Allah murka kepadaku. Kalau sempat tidak aku tunaikan, Yazid yang murka kepadaku. Perintah siapa yang harus aku ikut? Kalau sekarang rata-rata takut Pak. Semuanya, karena takut nanti pindah, nanti kena mutasi, nanti masih takut Pak. Seharusnya nih Pak ya, kita misalnya orang sholat menghormati pemimpin itu memang sunnah, menghormatinya sunnah. Tetapi kalau sudah aturan yang salah kita ikutkan, kita berarti mencari murka Allah. Kalau misalnya aturannya itu kita jalankan murka Allah sama kita, nah ini masalah Yazid nih. Jadi bagaimana cara dia? Pertama dia nanya ke Sya'bi, Bu. Wahai Syekh, apa pendapatmu kalau aku tunaikan perintah Yazid, Allah murka sama aku. Kalau aku tidak aku tunaikan perintah Yazid, Yazid yang murka sama aku. Maka kata Sya'bi, kau boleh memilih. Apakah kau mau lakukan bagus? Tidak kau lakukan bagus. Ini ada juga nih Pak versi yang kayak gini gitu. Apakah Sya'bi salah? Tidak juga Pak, karena memang masing-masing ulama ini Pak dia saling menguatkan satu sama lain. Saya masih ingat ada orang bertanya ke seorang ulama, bolehkah hasil saya ini subhat, kemudian saya ikut korban, boleh enggak saya korban di tempat Syekh? Kata ulama ini haram, hasil subhat haram, aku tidak mau nerima. Pergi dia ke ulama yang lain lagi, Pak, hasil saya ini subhat, saya mau kurban, boleh enggak? Boleh, sini. Diadu sama yang ikut kurban nih. Ulama tadi saya kasih, enggak mau dia Syekh. Hati dia itu sudah kuat, dia sudah zuhud terhadap hal-hal seperti ini, makanya dia tidak menerimanya. Kalau hati aku ini masih kotor,
Aku masih banyak pengetahuan yang belum tahu. Jadi biarlah aku yang menerimanya. Jadi ketika ulama ini diadu, Pak, jangan terpancing, jangan macam YouTube, Pak. Ini menghina ini, nanti dibuatnya lah video YouTube tandingan. Dibuat dihinanya lah ini. Tidak ada harga ustadz sekarang, Pak. Tidak ada ustadz yang hebat di Indonesia ini lagi, Pak. Mau gelar doktor, profesor, habis dihina orang, Pak. Netizen yang pokoknya paling hebat. Netizen, Pak. Tidak ada, tidak. Sesama Islam akhirnya saling memaki, loh, saling memaki. Seharusnya Bapak, oh dia benar, dia ada dalilnya, silakan, saya dalilnya ini. Jadi tidak memaksakan gitu. Jangan sampai memaksakan. Ketika Syekh Albani sholat di belakang Syekh bin Baz, Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah bersedekap dia, Pak. Syekh Albani tidak. Tapi ketika dia di belakang Syekh bin Baz, dia sami Allah liman hamidah, dia ikut begini. Yang di sampingnya, Pak, langsung aduh batal lah sholat aku. Dia setahu dia Syekh Albani tidak sedekap. Tapi ini kok sedekap lah. Ulamanya ternyata lapang, Pak. Lapang aja dadanya gitu. Dimana dia sholat, apa kebiasaan di sana itu yang dia lakukan. Jadi tidak ribut. Yang ribut tuh muridnya sebetulnya, Pak. Murid yang sering ribut. Nah, jadi Asy-Sya'bi mengatakan boleh, silahkan. Apa yang kau inginkan, Pak Gubernur? Kau mau buat, silahkan. Kau tidak lakukan, silahkan. Oke, terima kasih, Syekh. Kemudian dia bertanya kepada Hasan Al-Basri, apa pendapatmu, Syekh? Kata Hasan Al-Basri, kau harus ingat, Pak Gubernur, Allah mudah saja menjatuhkan diri. Kau jangan pandang dunia, pandang tanah yang akan kau masuki ke dalamnya. Kalau kau menunaikan perintah Yazid, maka kau tidak akan aman dari murka Allah. Tapi kalau kau cari ridho Allah, Allah yang akan jaga kau dari kejahatan Yazid. Tapi kalau kau cari murka Allah, Yazid tidak akan bisa melindungimu dari murka Allah. Berani, Pak, ngomong? Nggak ada, Pak. Oh, ini udah dikasih rumah sudah tuh ngomongnya yang hati-hati, enggak, Pak? Hasan Al-Basri menasihati seperti itu. Nah, jadi mana kau mau pilih? Kau mau neraka atau kau mau takut kepada Allah, atau kau tunaikan perintah Yazid tapi Allah murka kepadamu? Maka menangislah Umar bin Khairah. Dia menangis, dia katakan, aku akan mencari ridho Allah apapun yang terjadi. Mau dipecat aku jadi gubernur, pecatlah. Jadi hormat kepada pimpinan boleh, tapi kalau sempat kedurhakaan akhirnya jangan. Ingat perseteruan antara Utsman bin Affan dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia ditarik Utsman, Pak. Dia mengaudit harta Muawiyah. Kemudian dia ditarik oleh Utsman karena caranya agak frontal kalau Abu Dzar ini. Maka kata Utsman bin Affan, kau di sini saja bersamaku, Abu Dzar. Kau di sini saja. Kata Abu Dzar, maaf Khalifah, aku pilih mundur saja. Aku pilih mundur saja. Akhirnya dia ada beda pendapat sama Utsman bin Affan. Cuman dia ini agak keras gitu, Pak. Nggak bisa untuk dia pokoknya iya ndak. Sementara Utsman bin Affan ada pertimbangan lain. Akhirnya dia mundur dari kekhalifahan Utsman. Dikompori orang dia, Pak. Abu Dzar, kau dalam keadaan benar. Bagaimana kalau kita perangi saja Utsman? Kata Abu Dzar, apabila Khalifah Utsman menyuruhku untuk gantung diri saat ini, akan aku gantung diriku. Nggak bisa dia asut-asut, Pak. Jangan dia adu-adu gitu. Nah, jadi pokoknya, Pak, orang bertanya, Ustadz itu macam mana? Ustadz itu mantap, hebat, orangnya tawadu. Pokoknya gitu aja, Pak. Jangan sampai kita diadu. Kemudian, Pak, kembali kita kepada Hasan Al-Basri.
Apa kata Asy-Sya'bi membuat pengakuan? Jadi setelah Hasan al-Basri menjawab, kemudian gubernur menerimanya, apa kata Asy-Sya'bi? Kalian lihatlah bagaimana ketawadukan Hasan al-Basri. Aku karena memikirkan mendapatkan dunia, akhirnya aku tidak memberi solusi pada masalah gubernur. Tapi Hasan al-Basri memberikan apa yang ada di hatinya untuk menasihati khalifah. Dia pantas untuk mendapatkan lebih banyak dariku. Habis itu dikasih hadiah lagi, Pak. Asy-Sya'bi sedikit dikasih, Hasan al-Basri besar. Tapi Asy-Sya'bi mengakui, Pak, kealiban dari Hasan al-Basri. Nah, jadi tidak saling menjatuhkan. Yang apa Bapak dapat sedikit, Pak? Lain lah tuh benar tuh, heran aku nengoknya. Dia kan dekat sama si Hasan tuh, maka aku sedikit dikasih. Nggak ada, Pak. Nggak ada dia main-main belakang macam itu. Nah, ini udah terbayang ya, Pak ya, kalau kita menyikapi perbedaan sama muslim ini, jangan terpancing. Nengok YouTube, nampak kita ustadz yang kita sayangi dihina orang, jangan ikut menghina orang. Jangan kita jadi dia. Nah, itu, Pak. Masa hina dibalaslah menghina lagi, Pak ya. Nah, diam aja lah. Kita klarifikasi pun percuma, Pak. Orang yang tidak suka itu tetap tidak akan suka, buang-buang energi kita. Yang berikutnya siapa, Pak? Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini, Pak, ini dianggap keluarganya itu dia itu bodoh. Sampai dia itu tinggalnya bukan dalam rumah, Pak. Dibuatkan rumah kecil di depan rumahnya. Disitulah Uwais itu tinggal. Dia dianggap bodoh. Tetapi dia sholatnya berjamaah, Pak. Jadi dia tidak dianggap orang. Dia tidak dianggap orang. Maksudnya ya orang-orang bodoh lah, gimana gitu. Jadi pada suatu ketika pada musim haji, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada orang yang hadir, mana rombongan dari Yaman? Nunjuk dari Yaman. Dari suku Murad, nunjuk dari suku Murad. Yang dari suku Al-Qarani, nunjuk. Yang Murad duduk. Tinggal ada 2 orang suku Al-Qarani, orang kampung Uwais. Jadi apa kata Umar? Siapa di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Oh, Uwais Al-Qarni itu dia orang agak bodoh-bodoh tuh khalifah. Tidak begitu apa, kami kadang pun kalau kami ajak dia jaga-jaga ternak aja kerjanya, kata. Apa kata Khalifah Umar, Pak? Tahukah kalian apa perkataan Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni? Yudkhalul jannata bi syafa'atihi misla Rabi'ah wa Mudhar. Dengan syafaatnya Uwais Al-Qarni akan masuk surgalah sebanyak seperti suku Rabi'ah dan Mudhar. Baru kaget orang, Pak. Tahu kalian kalau Uwais Al-Qarni itu berdoa selamat kalian 2 kampung, nah gitulah, Pak. Baru kaget orang, Pak. Rupanya sadis Uwais Al-Qarni ini. Di bumi dia tidak dianggap orang. Nah, jadi makanya jangan suka anggap remeh orang, Pak. Nampak orang rajin ibadah tapi macam-macam orang bodoh-bodoh, jangan dianggap remeh dia. Mungkin di sisi Allah dia lebih tinggi, tapi tolong bedakan, Pak, mana orang gila dan tidak. Dia orang yang macam itu, Pak, dia tetap sholat jamaah, cuman dia tidak dianggap orang. Dulu pernah orang salah sangka, Bu, dia pakai jubah, pakai syal, pakai topi putih, tegak di pintu Jumat. Sangka orang ustadz, Pak, salam cium tangan, rupa rukuk dia 4 kali sholat sunat, Pak. Orang gila, rupa orang gila, itu memang orang gila. Kalau Uwais Al-Qarni tidak gila, dia cuma dianggap orang aja, dia bodoh. Nah, kemudian ada satu orang namanya Haram bin Hayyan. Begitu dia mendengar perkataan Umar tentang Uwais Al-Qarni, apa yang dilakukannya, Pak? Diam-diam dia udah tahu, Pak, ciri-ciri Uwais Al-Qarni. Diam-diam berangkat dia, Pak, ke Kufah, Irak sekarang. Sampai di Kufah, nampak dia orang kulit hitam, kemudian kurus, penampilannya tidak rapi. Teman, rambutnya rapi. Nah, penampilannya tidak rapi, rambutnya rapi.
Dan Haran bin Hayyan waktu itu berjumpa dengan dia ketika dia mau berwudu. Berarti kan dia sholat, dia mau berwudu, ketemu dengan Haran bin Hayyan. Maka apa kata Haran bin Hayyan kepadanya? Dengan mengucapkan salam, kemudian berusaha menyalami tangan yang tidak mau dia, Pak. Bukan masalah corona, Pak, ya. Memang beda lah Uwais Al-Qarni itu. Begitu aku menyalaminya, dia tidak mau, katanya. Apa kata Haran bin Hayyan? Wahai Uwais, aku telah mengenalmu dari beberapa informasi yang aku dapatkan tentang dirimu. Jadi aku ingin bersilaturahmi kepadamu, Uwais. Kenapa kau tidak menerima aku? Semoga Allah mengampuni dirimu dan aku, Uwais. Maka menangis pula Uwais. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai Haran bin Hayyan. Kaget Haran bin Hayyan, Pak. Dari mana kau mengenal namaku? Wahai Haran, jika orang muslim saling mencintai, ruhnya akan sering bertemu. Itu, Pak. Jadi aku telah mengenal dirimu karena ruh kita saling bertemu. Makanya aku mengenal dirimu. Itu kan udah ngeri tingkatannya itu ya, Pak, ya. Tingkatan Uwais Al-Qarni ini. Ini saya senang nih, Pak. Siapa yang mau bantah ini? Ini buku Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Makanya senang nih, Pak. Dia kadang kan macam-macam ini, Pak, tidak percaya orang, Pak, kan. Sementara Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia kalau mengambil kisah, dia usahakan kisah yang betul-betul jelas kesahihannya. Kemudian apa kata Uwais? Allah yang maha mengetahui yang memberitahukanku tentang dirimu. Ruhku mengenal ruhmu saat jiwaku bersatu dengan jiwamu. Karena orang beriman itu Haran saling mengenal satu sama lain. Maka kemudian kata Haran bin Hayyan, aku ingin kau menceritakan tentang Rasulullah, Uwais. Apa kata Uwais? Aku mencintai Rasulullah, tapi aku tidak pernah bertemu dengannya. Jujur dia, Pak. Udah kelas Uwais ini tidak ada pula dia membuat-buat cerita. Kan ada sekarang bisa mendatangkan Rasulullah, ya, Pak, ya. Bisa dia malaikat ditampakkannya. Uwais Al-Qarni sendiri, Pak, yang wali Allah, dia nggak pernah jumpa Rasulullah. Pernah dia ingin menjumpa Rasulullah, rupa Rasulullah pergi perang Tabuk, Pak. Dan dia udah janji sama ibunya dia cepat pulang karena Uwais Al-Qarni ini terkenal amalannya, Pak, sangat berbakti kepada ibunya. Jadi karena dia nggak ketemu Rasulullah langsung pulang dia. Tapi Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Apa kata Haran bin Hayyan, Pak? Tolong nasihati aku. Jadi Uwais Al-Qarni menasihatinya dengan surat Dukhan ayat 38 sampai 42. Itu nasihat Uwais, Pak. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi maksud Allah tuh, Pak, tidak ada yang main-main kita di dunia ini. Apapun yang kita buat ini, Bu, mesti betul-betul kita mengarah kepada Allah. Sedekah karena Allah yang nyuruh. Berbuat baik karena Allah yang nyuruh melalui lisan Rasulullah. Jadi pokoknya main-main itu bukan berarti tidaklah kita boleh jalan-jalan duduk aja, Pak, ya, depan Al-Quran, zikir, doa, sholat, bukan itu maksudnya. Pokoknya apapun yang kita lakukan usahakan bisa menimbulkan nilai ibadah kepada Allah. Nah, ini nasihat Uwais kepada Haran bin Hayyan. Kemudian apalagi, Pak, yang diwasiatkannya? Hendaknya engkau berpegang kepada Al-Quran dan kau harus berbelangsungkawa terhadap Rasul, orang-orang beriman dan orang soleh. Hendaknya engkau mengingat mereka dalam doa-doamu. Jadi jangan lupakan orang-orang soleh. Jadi ibaratnya apa, Pak? Berbelangsungkawalah untuk para Rasul, maksudnya sholawat kita kepada Nabi. Kemudian berbelangsungkawa terhadap orang-orang soleh, kita datangi, ziarah kubur. Tapi ingat, Pak, ziarah kita yang mendoakan, tanda kita hormat kepada ulama, bukan sebaliknya minta pula di kubur itu. Nah, ini yang salah itu, Pak, yang minta di kubur. Jadi waktu saya rila dakwah
ke daerah Tembilahan, ada kubur ulama, saya lupa nama Syekh itu. Saya ziarah ke sana Pak, cuman saya lihat di sekitar kubur tuh ada yang nempel tulisan, mohon dimintakan saya mendapatkan jodoh. Sampai kertasnya ke dalam ini begini. Mayat itu dia minta Pak ke Syekh itu, kita datang ke sana mendoakan. Kemudian saya tanya sejarah beliau, untuk dikenang Pak ya, bagaimana beliau pada masa hidupnya, apa bakti dia. Jadi bukan berarti kita ziarah kubur itu meminta kepada kubur. Jadi kita justru mendoakannya. Nah inilah wasiat Wais Al-Qarni kepada Harran bin Hayyan. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.